Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Swadharma Bakti dengan NIM 220301740010 dari kelas PM 2022E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Sejarah bahasa Indonesia. Pada proses pembentukan bahasa Indonesia, tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Proses terbentuknya bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai saat ini yaitu yang pertama, berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan di masyarakat. Pada zamannya, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut Jan Huygens van Lieshoten, pelaut asal Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa yang ada di negeri timur. Yang kedua, mengalami perkembangan dari segi lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimulai dari ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, sampai ejaan yang disempurnakan. Sampai saat ini, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait penelitian dan juga seminar bahasa Indonesia. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak. Keanekaragaman tersebut tersebar di seluruh bagian di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman tersebutlah yang menjadikan alasan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi dengan berbagai macam suku dan ras yang ada di Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia menurut sudut pandang saya pribadi sebagai generasi muda di masa sekarang yaitu: yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah langkah yang paling tepat yang berguna dalam memudahkan komunikasi bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku. Perbedaan suku dengan bahasa daerahnya masing-masing bukanlah menjadi suatu penghalang dalam komunikasi antar suku di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi solusi dalam permasalahan tersebut sekaligus menjadi suatu keunggulan yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang banyak penuturnya. Bahasa Indonesia yang semakin lama semakin terkenal luas dan penuturnya semakin bertambah. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Salah satu contohnya yaitu negara tetangga kita, Vietnam. Selain itu, persebarannya telah mencakup beberapa negara di seluruh dunia.
Contohnya yaitu Australia dan Jepang. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh mahasiswa yang digunakan dalam pembelajaran bidang matematika di dunia pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dapat membantu serta memudahkan mahasiswa dalam memahami pembelajaran yang diikuti. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan sebagai bahasa formal dalam bidang pendidikan. Bahasa Indonesia diajarkan kepada seluruh siswa sampai mahasiswa melalui mata pelajaran maupun mata kuliah bahasa Indonesia yang diberikan baik dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa dalam bidang pendidikan di dunia, yang mana bahasa Indonesia dapat semakin tersebar luas yang kemudian akan berdampak pada kemajuan di bidang pendidikan. Sebagai contoh, matematika merupakan disiplin ilmu yang saya pelajari. Bagi saya, dengan mempelajari matematika dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam memahami dan juga mempelajari materi pembelajaran matematika. Buku pembelajaran dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, apabila hal ini terwujud, maka buku pembelajaran tersebut akan dibuatkan cetakan versi bahasa Indonesia dengan memperhatikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa penting dalam dunia pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.